anaknya Putra GPH Suryaningrat dan cucu Paku Alam 3, R. Suwardi Suryaningrat, kesulitan meretas pendidikan. Bermula dari Eerste School atau ELS, ia lantas diterima belajar di School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau STOVIA, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun ia urung lulus dan menjadi dokter karena sakit. Suwardi lantas berkiprah di dunia jurnalistik. Sudio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara adalah beberapa media yang pernah menjadi pelabuhan karirnya. Pada saat yang bersamaan, ia pun berkiprah di dunia politik. Sempat bergabung dengan Budi Utomo, ia bersama Does Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo lantas mendirikan Indische Partij pada 25 Desember 1912. Semasa hidupnya, ia mendedikasikan diri untuk membangun dan membawa perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh dedikasinya ialah mendirikan perguruan taman siswa pada 3 Juli 1922, yakni sebagai wadah bagi orang pribumi agar bisa menempuh pendidikan pada saat itu. Selama bergerak dalam dunia pendidikan, ia memiliki semboyan-semboyan yang sangat terkenal dan dipakai hingga kini. Semboyan taman siswa yaitu Ingarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, yang masih dipakai di dunia pendidikan Indonesia hingga sekarang. Hal ini menjadi cerminan core value berorientasi pelayanan, di mana Ki Hajar Dewantara memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga dari aksi ini memicu perbaikan tiada henti. Sebelum mendedikasikan dirinya untuk membangun sistem pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menulis dan berpartisipasi dalam mendirikan organisasi seperti Indische Partij, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kemerdekaan Indonesia. Beliau sempat diasingkan ke Belanda karena kritikannya terhadap penjajahan pihak kolonial di Indonesia. Walaupun demikian, Ki Hajar Dewantara tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui bidang pendidikan. Bentuk dari perjuangan tersebut adalah dibangunnya perguruan taman siswa. Konsistensi, kedisiplinan, dan integritas yang ditunjukkan Ki Hajar Dewantara dalam perjalanannya memperjuangkan kemerdekaan merefleksikan nilai akuntabel. Saat diasingkan ke Belanda, Ki Hajar Dewantara menggunakan kesempatannya untuk belajar dan memperdalam ilmu tentang pendidikan dan perguruan dari sistem pendidikan Belanda yang pada waktu itu relatif jauh lebih maju. Hal tersebut mencerminkan nilai kompeten, karena adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas diri Ki Hajar Dewantara guna menjawab tantangan dari penjajahan melalui pendidikan. Pemikiran yang dihasilkannya terkait pendidikan dan kepemimpinan masih relevan hingga saat ini. Selanjutnya, core value yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara adalah harmonis. Salah satu nilai yang dilakukan oleh beliau yaitu suka menolong orang lain. Ki Hajar memberikan akses bagi yang ingin mendapatkan pendidikan melalui taman siswa. Selain itu, sikap harmonis yang ditunjukkan oleh Ki Hajar yaitu mampu menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekannya di Indische Partij meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sikap loyal Ki Hajar tentu tidak perlu diragukan lagi. Ia selalu setia kepada NKRI. Seperti terpampang di Museum Sumpah Pemuda, Ki Hajar pernah berujar, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun, yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, lahir maupun batin. Aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Ia tak pernah berkhianat dan selalu menjaga nama baik Indonesia, meskipun
Hal ini membuat ia dijatuhkan hukuman pengasingan oleh pemerintah kolonial. Nilai adaptif juga tercermin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa usaha kemajuan hendaknya ditempuh melalui petunjuk trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti berkelanjutan, konvergen berarti ilmu itu dari berbagai sumber, dan konsentris yang berarti tetap disesuaikan dengan identitas dan konteks kita sebagai bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara sendiri tertarik pada tokoh-tokoh pendidikan seperti Pestalozzi, Froebel, dan Maria Montessori, dan beliau mendasarkan model pendidikannya pada konsep yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nilai kolaboratif pada Ki Hajar Dewantara tercermin pada kerjasama yang beliau lakukan dengan Danudirja Setiabudi dan Cipto Mangunkusumo untuk mendirikan Indisch Party. Indisch Party merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda yang beraliran nasionalisme. Indisch Party didirikan pada 25 Desember 1912 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia.